Paris Saint-Germain, klub sultan, klub yang dari luar kelihatan kaya raya, penuh bintang, tapi lemah banget kayak cowok tajir yang gak pernah jadian, cuma deket doang sama si kuping besar, gak pernah harus menjadi milik, tapi akhirnya musim 2025 kemarin jadi saksi bisu perubahan status itu. PSG resmi jadi raja baru Eropa, juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Tapi sebelum sampai ke momen angkat trofi itu, cerita PSG itu panjang banget, penuh lika-liku, drama, dan sindiran dari netizen sejagat bola. Kita mulai dari awal dulu. PSG berdiri tahun 1970. Iya, muda banget, bahkan kalah senior dari banyak fans yang nonton mereka sekarang. Klub ini hasil merger antara Paris FC dan Stade Saint-Germain. Dulu pemerintah dan Federasi Bola Perancis merasa nggak enak masa Paris, kota segede itu, nggak punya klub bola papan atas. Akhirnya dibentuklah PSG biar ibu kota Perancis punya skill yang layak di dunia sepak bola. Baru setahun berdiri, PSG udah promosi ke kasta tertinggi Liga Perancis. Tapi masa awal mereka nggak gampang, sempat pecah kongsi sama Paris FC, pernah main di divisi 2 dan nyaris kolaps. Tapi pelan-pelan mereka tumbuh, mulai punya basis fans, mulai juara piala domestik, dan mulai jadi tim yang diperhitungkan di Liga 1. Tapi titik balik paling gila dalam sejarah PSG terjadi tahun 2011. Saat itu Qatar Sports Investment masuk dan langsung ambil alih klub. Nasser Al-Khelaifi jadi presiden, dan sejak saat itu PSG berubah dari tim biasa jadi tim super elit dengan dompet gak ada ujungnya. Mereka belanja pemain kayak lagi belanja di mall, datengin Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Thiago Silva, sampai puncaknya di tahun 2017 transfer yang ngagetin seluruh planet sepak bola. Neymar dari Barcelona 222 juta euro cash, disusul transfer Mbappe dari Monaco seharga 180 juta euro. Dunia langsung nyadar, wah, PSG serius nih. Tapi ternyata yang serius itu baru dompetnya, bukan mental juaranya. Karena meskipun skuad mereka bertabur bintang, PSG gagal terus di Liga Champions. Fans lawan sampai nyebut PSG itu klub yang terkutuk di Eropa. Yang paling nyakitin, comeback 6-1 lawan Barcelona di tahun 2017. Udah menang 4-0 di leg pertama, dibantai di Camp Nou. Lalu kalah dari Bayern di final UCL 2020. Terus disikat King Real Madrid di comeback legendaris tahun 2022. Setiap musim PSG masuk turnamen UCL bukan buat jadi kandidat juara, tapi kayak jadi bahan meme langganan Twitter. Klub sultan yang jago di liga sendiri tapi keder kalau udah ketemu tim besar Eropa gitu. Tapi semua berubah di era baru. PSG mulai sadar kalau mental juara nggak bisa dibeli, harus dibentuk. Maka datanglah Xabi Alonso. Pelatih muda asal Spanyol ini masuk di musim 2023-2024 dan bawa filosofi baru, kerja kolektif, disiplin taktik, dan pemanfaatan pemain muda. Gaya main PSG berubah, gak cuma mengandalkan dribble atau skill individu, tapi lebih kompak, lebih tenang. Di bawah Alonso, PSG perlahan-lahan berubah dari tim bertabur bintang jadi tim dengan fondasi kuat. Salah satu pilar revolusi PSG yaitu Warren Zaïre-Emery, anak muda asli Paris yang naik dari akademi, gelandang pekerja keras, pintar, dan jadi simbol kebangkitan PSG dari dalam negeri. Zaïre-Emery bahkan jadi kapten di usia 18 tahun. Fakta menariknya, dia jadi kapten termuda sepanjang sejarah Liga Champions yang berhasil angkat trofi. Bukan cuma itu, dia juga jadi otak di lini tengah sepanjang perjalanan PSG musim ini. Selain dia, ada juga Bradley Barcola, Lucas Beraldo, dan Hugo Ekitike yang jadi andalan. Nama-nama yang sebelumnya nggak sering masuk headline, tapi justru jadi kunci sukses kemenangan Paris Saint-Germain. Musim kemarin itu jadi tahun emas mereka. PSG lolos dari grup neraka, lolos sukses menyingkirkan Manchester City di perempat final, balas dendam dari tahun 2021. Lanjut, mereka berhasil kalahin King Real Madrid di semifinal. Luka dari 2022 pun lunas, dan di final PSG bertemu Bayern Munich. Laga keras, tegang, dan berjalan sengit hingga skor akhir 2-1 buat PSG. Gol kemenangan dicetak oleh Lucas Beraldo, bek muda Brasil, hasil dari umpan brilian Zaïre-Emery. Yang menarik bukan Mbappe atau Neymar yang jadi pahlawan, tapi
Tapi pemain muda yang dibentuk dari kerja keras. Final itu bukan cuma kemenangan PSG, tapi juga kemenangan filosofi baru mereka yang lebih ngandelin kerja tim daripada nama besar. Beberapa fakta menarik dari klub ini mungkin belum banyak yang tahu. Misalnya logo PSG yang sekarang punya simbol ranjang bayi kecil di bawah menara Eiffel. Itu adalah simbol kelahiran Louis di Paris Saint-Germain. Elegan, bersejarah, dan filosofis. Lalu soal akademi mereka, meski baru-baru ini fokus dimaksimalkan, sebenarnya PSG udah lama punya bibit hebat. Cuma sayang dulu sering dilepas. Nama-nama kayak Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, sampai Moussa Diaby, semua alumni akademi PSG yang bersinar di tempat lain. Baru sekarang PSG mulai sadar, masa depan itu bisa lahir dari rumah sendiri gitu. Akhirnya setelah bertahun-tahun dihina, dicibir, dan dijuluki klub instan, PSG beneran juara. Bukan cuma karena uang, tapi karena kerja keras, perombakan kultur, dan keberanian buat berubah. Dari klub yang dulu langganan drama, sekarang PSG udah resmi masuk ke jajaran elit beneran. Paris bukan lagi kota yang cuma dikenal dengan fashion, kafe, dan romantisme. Sekarang Paris juga rumah dari raja baru sepak bola Eropa. Ini baru awal dari sebuah era di mana PSG bukan cuma mimpi, tapi kenyataan. Gimana menurut kalian nih guys?